Salah satu hal paling traumatis yang pernah gue alamin adalah saat pertama kali gue ngeliat makhluk halus. Yang mana pada saat itu wujud sosok makhluk halus ini anak kecil. Dan kalau misalkan sampai sekarang ditanya makhluk halus apa sih yang paling gue takutin wujudnya, ya jawabannya masih tetap sama. Gue masih takut sama makhluk halus yang wujudnya anak kecil. Nah kalau gue sih pertama kali ngelihat sosok makhluk halus emang bukan anak kecil, tapi sama kayak lu sih Chef. Hal yang paling traumatis di saat gue ngelihat sosok makhluk halus tuh pas gue ngelihat sosok anak kecil. Oke, gimana kalau malam ini kita cerita tentang pengalaman kita yang berhubungan dengan makhluk halus yang wujudnya anak kecil? Karena sama kayak lo berdua, Syaf, Moy, gue juga punya pengalaman yang berhubungan dengan makhluk halus yang wujudnya anak kecil. Cerita pertama gue yang mulai. Oke. Kayak yang tadi gue bilang, ini momen pertama dimana gue ngelihat makhluk halus. Kalian pasti pernah kan dengar cerita tentang barang-barang mistis atau gak barang-barang keramat gitu. Iya. Nah, biasanya tuh barang-barang mistis atau gak barang-barang keramat tuh gak sembarangan orang yang bisa megang barang tersebut, karena pasti ada larangannya. Dan kalau larangannya itu dilanggar, pasti bakal aja ada kejadian mistis atau gak gaib yang kejadian setelah lu nyentuh barang tersebut. Iya benar sih. Nah, jadi waktu itu pas gue masih SD umur 6 tahun, gue tuh emang keluarga besar tuh selalu ada acara di Bandung, di rumah keluarga nenek buyut gue. Oke. Akhirnya gue dan sekeluarga besar gue ya memutuskan untuk pergi ke Bandung dong, karena kan kita ada acara keluarga besar di sana. Nah, kita tuh nyampe di rumah keluarga nenek buyut gue tuh udah sore, sekitar jam 4 sorean lah. Sesampainya di sana, ya kayak biasa yang udah besar kayak nenek-nenek gue atau gak tante-tante gue, mereka ngumpul di ruang tamu. Di situ posisinya yang emang masih kecil tuh cuman gue sama 2 saudara gue lainnya. Namanya Tahira sama Rara. Tahira sama Rara. Iya. Oke. Rara itu cuman beda 1 tahun sama gue. Kalau Tahira tuh dia beda 2 tahun sama gue, jadi dia paling kecil. Karena ya kita bertiga bosen gitu, akhirnya gue mutusin ngajak 2 saudara gue ini, Rara sama Ila, untuk main di kamar nenek buyut gue. Di situ tuh ada lemari kaca dan di situ tuh emang banyak boneka-boneka porselen gitu loh. Porselen zaman dulu, zaman Belanda gitulah. Berarti lemari transparan gitu Iya, ya? lemari Oke. transparan. Kayak Annabelle gitu dong berarti. Ada lemari dalamnya boneka-boneka. Iya gitu. benar, yang iya mirip-mirip lemarinya boneka Annabelle gitu deh. Nah, karena di situ posisinya kita anak kecil cuman ngelihat ada lemari itu, ya kita langsung mikir ya udah kita mainin boneka aja dong. Yang pertama kali ngambil boneka porselen di lemari itu tuh saudara gue yang paling kecil, yang namanya Ila itu. Oke. Nah, pas dia lagi ngambil, akhirnya ya kita bertiga mainin gitulah, tapi posisinya yang emang selalu megang boneka itu tuh dia. Sampai akhirnya gak lama kemudian nenek buyut gua, kan kita manggilnya Eni. Eni tuh masuk ke kamar, terus ngomong, karena orang Sunda jadi manggil kita Neng kan. Kayak, Neng, kalau mau main yang lain aja, jangan dimainin bonekanya. Kan itu bonekanya tadi di lemari, ditutup juga. Berarti kan emang gak boleh dimainin. Terus ya karena kita posisinya juga masih anak kecil, jadi kita kayak ya udah ya aja dong. Akhirnya sama nenek buyut gua, bonekanya ditaruh lagi lah di lemari. Akhirnya nenek buyut gua ngomong, udah main yang lain aja, tapi mainnya di ruangan ini aja, jangan kemana-mana biar gak susah dicarinya juga, katanya mah gitu kan. Oke. Terus gak lama kemudian ya nenek buyut gua keluar dari kamar. Akhirnya gua ngusulin untuk ya udah kita main petak umpet aja. Akhirnya yang ngejaga itu saudara gue Rara. Jadi yang ngumpet itu gue sama Ila kan. Ila tuh yang paling kecil tadi ya? Iya, Ila yang paling kecil. Jadi Rara yang jaga. Nah,
setelah Rara udah jaga dan dia mulai ngitung, ya akhirnya gue sama Ila pasti nyari tempat buat ngumpet dong. Ya gue sih nyari tempat ngumpetnya nggak jauh-jauh dari situ, jadi kayak agak keluar dikit dari kamar tuh kayak ada lorong, di situ kayak ada tembok-tembok, gue nyoba ngumpet di situ kan. Ya udah tuh gue ngumpet, gue udah diem pokoknya di pojokan, gue sambil duduk sambil megang kaki gue gitu. Nah pas gue lagi diem, tiba-tiba gue nggak lama kemudian ngelihat saudara gue Ila ini jalan ke arah ada ruangan gitu di seberang dari kamar nenek buyut gue. Ruangan yang emang gak banyak orang tuh kesana, karena emang itu cuma buat tempat penyimpanan barang. Terus gue lihat Ila udah jalan ke arah gudang itu, dan sampai akhirnya dia diem di depan pintu ruang yang penyimpanan barang itu. Di situ dia nengok ke gue, terus dia kayak ngajak gue gitu sambil manggil gue, Syafa sini aja, ngumpetnya di sini. Ya udah dong, gue langsung bangun dan jalan ke arah dia. Pas banget gue di belakang dia sebelum mau masuk ke pintu ruangan itu, gue ngeliat Ila tuh megang sesuatu gitu di tangan kanannya. Setelah gue perhatiin, ternyata dia megang boneka porselin yang tadi kita mainin di awal. Yang sebelumnya udah ditaruh di etalase sama Nyi lo itu kan? Iya, yang udah ditaruh sama Ni gue. Oke. Habis itu, akhirnya kita berdua masuk ke ruangan tersebut. Yang kayak tadi gue bilang kan, ruangan ini karena emang tempat penyimpanan barang doang, jadi ya isinya ada lemari tua yang udah gak kepake, ya sama beberapa meja gitu deh. Di situ gue ngumpet di bawah meja. Kalian tahu kan meja tua yang ada kolongannya gitu. Ya. Nah di situ gue ngumpet di bawahnya. Sementara saudara gue si Ila itu, dia ngumpetnya di lemari, yang dimana posisi dari tempat gue ngumpet itu, gue bisa ngeliat lemari itu kan. Oke. 10 menit, 15 menit lewat, sampai akhirnya tiba-tiba ada suara orang yang nyoba buka pintu gitu. Nah pas di situ gue dengar suara pintunya, gue coba ngintip dari bawah meja tempat gue ngumpet. Dan pas gue ngintip, yang ngebuka pintu itu ternyata bukan Rara, tapi malah nih gue yang buka. Di situ dia nanya ke gue, Syafa ngapain di sini? Gue bilang, ya aku ngumpet di sini sama Ila, kan lagi main petak umpet sama Ila sama Rara. Terus nih gue ngomong lagi, bukannya tadi Ni udah bilang ya, kalau misalkan mau main jangan jauh-jauh dari kamar Ni, kenapa bisa sampai di sini? Terus gue masih tetap jawab, ya Syafa bisa ngumpet ke dalam ruangan ini karena tadi Syafa ngikutin Ila. Nah di situ nih gue kelihatan bingung, ngeliatin ke gue. Terus nih gue bilang, ini Ila sama ini Syafa. Dan bener aja, gue ngeliat saudara gue Ila itu, dia berdiri di belakang nih gue. Oke. Kalau yang berdiri di belakang nih gue saudara gue, terus yang di dalam lemari itu siapa? Iya. Karena kan dari tadi gue masuk ke ruangan itu karena gue ngikutin orang itu dong, sosok itu dong. Di situ gue udah mulai ngerasa takut, udah mulai ngerasa ada hal yang aneh juga. Akhirnya gue bilang ke nih gue sambil nunjuk ke lemari itu, "Ini boleh tolong bukain gak lemarinya? Syafa takut." Ya udah akhirnya nih gue ngebuka pintu lemari itu. Dan pas nih gue ngebuka, di dalam lemari itu gak ada siapa-siapa. Dan yang lebih ngebuat gue takut lagi, gue ngeliat nih gue ngambil dari dalam lemari itu boneka porselin yang dari awal kita mainin pas di kamar nih gue. Di situ gue ketakutan, gue langsung nangis kenceng banget. Gue langsung digendong sama nih gue dan gue langsung minta pulang malam itu.
Bahkan sampai sekarang pun, gara-gara kejadian itu tuh, yang kejadian sama gue pas kecil, gue masih tetap takut kalau misalnya setiap gue ngelihat boneka, mau itu boneka porselin atau mau itu boneka biasa, gue masih tetap takut. Karena setiap gue ngeliat boneka, gue keinget dengan kejadian pas gue masih kecil. Ngomongin soal sosok anak kecil mengingatkan gue sama kejadian pas pertama kali gue kuliah. Mungkin kalian cukup sadar, di antara kita bertiga, gue yang paling penakut. Iya, kelihatan. Gue yang emang gak mandiri karena di keluarga gue juga cukup dimanja. Dan di momen pertama kali gue masuk kuliah inilah jadi ajang pembuktian gue kalau misalnya gue tuh gak harus dimanja mulu gitu loh, Bi. Oke. Gue juga bisa tinggal sendiri. Makanya gue memutuskan untuk ngekos lah di sini. Tapi sialnya keputusan gue untuk tinggal sendiri ini malah membuat gue ketemu sama sosok anak kecil ini. Oke. Jauh sebelum perkuliahan dimulai, gue udah bertekad kan buat nyari kosan. Karena ini jadi ajang pembuktian kalau misalnya gue bisalah tinggal sendiri. Iya, iya. Buat mandiri ya kan. Udah tuh gue dapet kosan enak, nyaman, terus ada penjaganya juga. Jadi kalau misalnya gue ngerasa lagi butuh apa-apa, jadi gue bisa langsung manggil penjaga kosannya lah buat ngebantuin gue. Singkat cerita, ospek dimulai dan waktunya gue untuk tinggal sendiri udah dimulai juga berarti. Ternyata gue nggak semanja dan se-nggak mandiri apa yang gue pikirin. Good. Sampai pada akhirnya ada satu kejadian yang nggak ngenakin di tempat baru gue. Ada hari dimana gue balik malam. Ospeknya kelar jam 8, jam 9-an. Gue nongkrong dulu sama anak-anak. Makanya balik malam lah, jam 12-an. Gue nyampe kosan, gue langsung istirahat. Dan posisinya tuh kalau jam segitu kosan gue udah sepi banget gitu loh. Udah sunyi banget. Dan disinilah pertama kali gue ngerasa ada yang aneh di kamar gue. Pas gue lagi nyoba tidur, dari arah lemari gue denger jelas banget ada orang yang kayak ngetok-ngetok lemari gue gitu loh. Duk, duk, duk 3 kali gitu. Refleks gue langsung nengok ke arah lemari. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Di situ gue takut banget. Gue langsung buru-buru masukin semua badan gue ke dalam selimut. Pas gue lagi masukin badan gue ke dalam selimut, tiba-tiba suara itu datang lagi. Shit. Duk, duk, duk. Gue ngintip dari selimut, dan ternyata benar. Kedua kalinya gue lihat gak ada orang, dan tandanya suara itu berarti dari dalam lemari dong. Gue ngerasa ada orang dalam lemari gue. Dan gak berhenti di situ. Setiap gue mau merem, suara itu ada lagi. Setiap gue merem, suara itu ada lagi. Duk, duk, duk. Malam itu tuh gue digangguin banget sama suara itu. Dan sampai pada akhirnya gue gak berasa. Semalaman gue gak tidur karena gue ketakutan. Dan ternyata udah sampai jam 7. Alarm gue bunyi dan gue harus siap-siap ke kampus. Hari itu gue lewatin dengan rasa parno. Gue parno banget hari itu. Setelah perkuliahan selesai aja, gue ngerasa gue gak berani buat pulang ke kosan. Karena gue tahu kalau misalnya gue balik ke kosan, pasti gue akan digangguin lagi sama suara ketok-ketok dari dalam lemari itu loh. Tapi ya Bi, Syaf, di satu sisi tuh, ya ini kan pilihan gue untuk ngekos, untuk nunjukin ke orang-orang kalau misalnya tuh gue mandiri. Iya benar. Jadi gue memberanikan diri lah untuk pulang ke kosan malam itu. Gue mencoba untuk tidur lah. Gue lihat jam, ternyata gak berasa udah jam 1. Baru banget gue mau nyoba merem, suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Untuk kesekian kalinya, gue dipaksa untuk berhadapan sama suara ini lagi. Sampai ada satu titik dimana gue butuh tahu sebenarnya ada apa di dalam lemari gue. Gue bangun, gue jalan ke depan lemari gue pegang gagang lemarinya.
begitu gue buka, ternyata kosong. Gak ada apa-apa. Gue tutup lemari gue lagi. Gue balik ke kasur. Dan gak lama setelah itu, suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Shit. Dan ternyata selama ini gue salah, Chef Bi. Suara ketukan itu bukan dari dalam lemari. Yang gue lihat ternyata di atas lemari itu ada sosok anak kecil duduk di atas lemari gue. Kakinya menggantung. Dan ternyata suara duk, duk, duk itu adalah suara kaki dia yang ngayun-ngayun. Dan kakinya itu ternyata kena lemari gue. Shit. Kalian pernah gak sih? Kalian kenal sama seseorang, kalian tahu sifatnya dia kayak gimana, caranya dia bicara, pokoknya kalian kenal banget deh. Tapi di satu waktu kalian ngeliat dia gak kayak dia yang biasanya. Tapi gimana kalau ternyata perubahan sikap itu ada hubungannya sama hal-hal yang berbau mistis? Cerita ini gue dapet dari teman gue. Jadi tuh ada satu keluarga, bapak, ibu, kakak sama adik. Si kakak dan adik ini bedanya 7 tahun. Kakaknya SMA, adiknya SD. Karena orang tua mereka dua-duanya kerja, kakak sama adik ini sering ngabisin waktu bareng. Karena ya bokap nyokapnya sibuk. Yang nyiapin makan buat adiknya ya kakaknya. Kalau ada apa-apa, adiknya selalu nanya kakaknya, minta bantu kerjain PR. Semuanya harus dibantuin karena si kakak ini menggantikan peran bokap nyokapnya yang kerja. Ya intinya mereka lumayan deket lah. Nah di satu malam, mereka cuma berdua di rumah. Si adik udah tidur di kamarnya di lantai 2. Lantai 2 tuh cuma ada kamar kakak dan adiknya. Si kakaknya ini setelah ngurusin adiknya seharian, dia tiba-tiba lapar. Akhirnya dia mikir buat bikin mie instan aja. Akhirnya dia turun ke bawah, ke dapur. Dan di lantai bawah tuh ada dapur dan ruangan keluarga lainnya lah. Pas lagi bikin mie instan, dia dengar ada suara pintu kebuka dari atas. Yang mana dia pikir itu adiknya. Dan ternyata setelah dia lihat, itu benar adiknya turun. Sampai di anak tangga terakhir, adiknya ngelihat ke arah kakaknya. Kakaknya nanya dong, kenapa dek? Adiknya cuma diem, dan justru dia langsung naik ke atas. Si kakak bingung, ada apa nih sama adik gue? Akhirnya dimatiin kompornya dia langsung naik ke atas. Sampai di depan kamar, dia ngelihat kamar adiknya kebuka sedikit. Untuk mastiin adiknya baik-baik aja, dia ngeliat ke dalam dong. Tapi begitu dia lihat ke dalam, ternyata adiknya udah tidur. Tapi ya udah, karena nggak mau ganggu adiknya, akhirnya dia tutup pintunya lagi. Dia mau turun ke bawah. Tapi baru beberapa langkah dia mau turun ke bawah, dia dengar suara dari dalam kamar adiknya. Kak, kakak. Di situ kakaknya bingung. Akhirnya dia buka lagi pintu kamar adiknya, dia lihat ke dalam. Tiba-tiba dari yang tadinya dilihat adiknya tidur, di sini adiknya udah bangun. Adiknya duduk mematung di atas kasur. Dia nanya sama adiknya, kenapa dek? Adiknya jawab, kak, tolong adek kak. Kakaknya makin bingung di situ. Akhirnya dari yang dia dari depan pintu,
Dia masuk ke dalam. Dia hidupin lampu di samping tempat tidur adiknya. Ketika lampu udah nyala, dia ngeliat adiknya tuh mukanya pucat, matanya kosong. Dan pas dia pegang adiknya, tangannya tuh dingin. Dia ngerasa kayak ini gak kayak adiknya yang biasanya, karena ya adiknya gak kayak gitu. Dan adiknya tuh kalau ada apa-apa pasti ngomong ke kakaknya, gak yang diem-diem aja kayak gini. Iya. Si kakaknya ini coba buat ngeliatin mata adiknya, dan dia bilang ke adiknya, "Dek, lihat kakak." "Adik kenapa?" Di situ akhirnya dia ngomong. Dia bilang ke kakaknya, "Kak, ada hantu di bawah kasur adek, Kak." Di situ kakaknya mulai panik. Lu bayangin aja Muy, Syaf, ada hantu di bawah kasur lo. Iya. Dia tarik nafas. Akhirnya dia lihat ke bawah kasur. Dia masukin palanya ke bawah kolong kasur. Dan lu tahu apa yang dia lihat di bawah kasur? Apa? Dia ngelihat ada anak kecil ketakutan, gemeteran. Dan ternyata anak kecil itu adiknya. Adiknya, Bi? Adiknya persis kayak anak kecil yang ada di atas kasur tadi. Terus anak kecil yang di bawah kasur tadi bilang, "Kak, tolong kak, tolongin adek. Di atas kasur ada hantu." Di situ kakaknya bingung. Ya mana yang harus dipercaya? Ya mana yang adiknya beneran? Tapi di tengah kepanikannya dia, anak kecil yang di bawah kasur selalu minta tolong. "Kak, tolong kak, adek takut." Dia tarik nafas. Akhirnya dia beraniin diri buat ngeliat ke atas. Dan ternyata anak kecil yang tadi di atas kasur udah gak ada. Di situ dia tahu akhirnya adiknya yang beneran itu yang di bawah kasur. Akhirnya dia langsung tarik adiknya yang di bawah kasur. Dia bawa keluar. Mereka lari masuk ke dalam kamar si kakak. Dan sejak kejadian itu, kamar si adik gak pernah ditempatin lagi. Anjir. Gue gak kebayang sih, Bi. Kalau misalnya gue ada di posisi itu, gue jadi kakaknya, gue kayak gak akan berani deh nyelamatin adik gue. Karena coba lu bayangin, depan muka lu men, ada sosok adik lo lainnya, dan ternyata itu setan gitu loh. Ya gue ngerti sih, itu emang nyeremin banget. Tapi mungkin takut itu wajar, gak berani itu manusiawi. Tapi kita butuh tahu, ada waktu-waktu dimana kita harus maksain diri kita buat berani sama hal apapun, bahkan sama hal-hal mistis sekalipun.